Halo, kembali lagi ke channel-nya Osin. Di sini biasanya Osin akan mengobrol hal-hal yang meringan dan biasanya juga hal yang menyenangkan atau hal-hal yang biasa aku lakukan. Nah, kali ini aku mau ngobrol terkait hal-hal yang mungkin santai juga bareng seorang senior aku, yaitu nih aku langsung mulai aja karena seniorku ini adalah senior aku di kampus, di mana kita dulu pernah sama-sama belajar bareng di Fakultas Hukum dan, untuk jalan yang berbeda mungkin seniorku ini memang dia juga menjalankan, pendidikan hukum, kemudian praktisi dan juga sekarang, berkarir di bidang hukum yaitu sebagai hakim milenial. Oke langsung kita panggil aja, kita kenalan dulu ya sama Bang Tulus. Halo Bang Tulus, Halo ya. Sin, thank you udah diundang. Ya, Bang Tulus terima kasih udah mau untuk diundang ke channel aku, channel Osin. Dan kita langsung aja perkenalan dari Bang Tulus Pardosi. Apa nih yang mau aku perkenalkan? Ya, sebelumnya mungkin singkat aja Bang, karena kan memang kita tahu kalau misalnya Bang Tulus itu sebagai seorang hakim, menjalankan profesi dan karir sebagai hakim, dan karena hakimnya Bang Tulus adalah hakim muda, jadi banyak yang panggil Bang Tulus itu sebagai hakim milenial. Hmm. Dan Bang Tulus ini selain sebagai dan berprofesi sebagai hakim, Bang Tulus juga merupakan founder dari akun Celoteh Hukum. Nah, teman-teman langsung bisa follow akunnya Bang Tulus Pardosi dan juga Celoteh Hukum. Nah, kalau Bang Tulus sendiri kira-kira memfigurkan Bang Tulus ini sebagai apa aja sih gitu? Oke, selamat apa nih ya? Selamat berjumpa lah ya. Selamat Ya, berjumpa selamat. buat kalau Sin itu apa panggilan teman-teman ya? Kalau aku kan teman-teman Tulus. Kalau Sin apa nih? Oh, enggak sih, aku sih Osin aja sih karena memang obrolan tentang aku gitu di channel. Oke, halo sahabat Osin. Ketemu bareng saya Tulus Mardosi. Ya, seperti yang udah jelasin sama Osin tadi, saya itu sekarang berprofesi sebagai hakim di salah satu tempat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Nah, dulu memang waktu kuliah, seniornya Osin cuma beda 2 tahun lah ya, gak Ya, jauh. Beda 2 tahun, sempat ketemu Osin, sempat bareng-bareng di paduan suara dulu, sempat bareng-bareng juga di dunia kampus. Nah, kalau sekarang, kalau ditanya Osin, aku memfigurkan diriku sebagai apa ya, aku cuma bisa bilang ya aku hakim, tapi aku lebih suka ketika aku bilang, aku itu, jadi gini, di bio Instagramku sama di mana-mana aku selalu ngomong gini, saya itu bukan siapa-siapa, tapi saya ini hanya orang biasa yang diberi Tuhan kesempatan luar biasa. Jadi kalau teman-teman lihat seorang Tulus Pardosi nyampe titik sini ya, ini orang biasa, tapi emang kesempatannya aja luar biasa dikasih Tuhan. Itu sih kalau aku bilang nggak ada yang spesial tentang Tulus Pardosi, orang biasa aja sih. ya, walaupun orang biasa tapi bisa banget jadi seorang hakim dan itu bukan merupakan suatu perjalanan yang mudah Yes. karena menjadi hakim itu merupakan profesi yang sangat sulit untuk bisa menentukan suatu keputusan. Nah, selain sebagai hakim milenial karena hakim muda, Bang Tulus ini juga orang content creator yang mengaplikasikan ilmu dan juga mengaktualisasikan diri dan ilmunya sebagai founder Celoteh Hukum, di mana kalau misalnya teman-teman ngelihat akunnya Celoteh Hukum itu isinya tentang ilmu-ilmu hukum dan juga yang bisa teman-teman ambil manfaat atau esensinya kalau misalnya teman-teman ketemu di kasus-kasus yang serupa. Nah, Bang Tulus kita langsung masuk aja ke beberapa pertanyaan yang mau aku sampaikan ya. Oke. Nah, yang pertama memang aku udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang aku ibaratnya aku sebagai orang yang nggak terlalu masuk berkarir di bidang keilmuan hukum dan juga sebagai praktisi, which is aku dan Bang Tulus itu udah memang sudah jauh berbeda di mana aku sebagai juniornya Bang Tulus di Fakultas Hukum, which is itu S1 ya, beda banget sama yang memang sudah bekerja atau berkarir di bidang hukum. Nah, Bang Tulus ini sebelum menjadi berkarir di bidang hakim yang saat ini dijalani tadi, Bang Tulus juga sebelumnya sebagai seorang mentor untuk mungkin organisasi-organisasi moot court atau peradilan semu. Jadi pernah juga menjadi mentor-mentor di kampus-kampus yang punya fakultas hukum untuk mementor mahasiswa di sana untuk ikut kompetisi peradilan semu, di mana peradilan semu ini kalau misalnya belum familiar itu adalah kayak simulasi sidang ya.
Nah, sekarang mulai menjalaninya nih Bang ya. Jadi sebelumnya kan Bang Tulus pasti juga memilih untuk belajar untuk mengambil jurusan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Itu kita belajar tentang keilmuannya, teori-teorinya dan segala macam. Itu semester 1 sampai semester terakhir itu kita belajar semua tentang hukum perdata, pidana, hukum administrasi negara, tata negara, hukum agraria dan juga hukum internasional. Jadi kita dapat semua dasar-dasarnya. Nah, sambil berjalan, Bang Tulus itu mengambil konsentrasi bidang hukum pidana ya, Bang ya? Ya, nah, betul. Nah, terus setelah menjadi praktisi nih, itu kira-kira apa yang berbeda dari yang setelah Bang Tulus belajar teori, kemudian Bang Tulus praktekkan dalam organisasi peradilan semua, kemudian akhirnya terjun sebagai praktisi. Ya, jadi gini ya teman-teman semua, dunia kampus dengan dunia kerja itu ternyata dua dunia yang dibilang beda enggak, tapi tidak semua yang kita pelajari di kampus itu kita lakukan di dunia kerja. Tapi bukan berarti nggak penting belajar di kampus. Contoh, dari 4 tahun kita kuliah, bahkan ada yang 5 tahun atau 6 tahun, dengan berbagai macam mata kuliah dan semester yang dijalanin, pada akhirnya nanti di dunia kerja, teman-teman itu cuma pakai 20-40% dari ilmu yang teman-teman punya. Contoh, teman-teman tahu ilmu hukum pidana dari dasar sampai expert. Nanti di dunia kerja, yang paling penting teman-teman kuasai itu dasar-dasarnya. Perdata juga gitu, paling dasar-dasarnya nanti, sama hukum internasional dan segala macamnya. Nah, yang nanti di praktek akan lebih terjadi adalah jam terbang. Seberapa banyak teman-teman mengambil tindakan, mengambil pengalaman, disitulah nanti kemampuan teman-teman akan terasa. Contoh, mungkin kalau di kampus dulu kita kalau belajar secara sakral kan di KUHP undang-undang orang salah dihukum seperti itu. Ketika memang dia mencuri ya ancamannya pasal 362 sekian tahun misalnya seperti itu. Tapi di dunia praktek ternyata nggak bisa seperti itu. Dulu aku pernah jadi pengacara juga sebelum jadi hakim dan sekarang jadi hakim. Ternyata ketika kita menjalani dunia praktek banyak hal-hal yang tidak bisa diberlakukan secara strik atau kaku. Ada yang namanya keadaan sosial, ada yang namanya sifat buruk baik dari seseorang, ada yang namanya keadaan-keadaan tertentu yang memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi ilmu-ilmu itu nanti akan teman-teman dapetin ketika di dunia praktek. Yang saya alami seperti itu. Banyak banget dunia praktek yang ternyata tidak sama sejalan dengan apa yang kita bayangkan di dunia teori. Tapi kalau teman-teman nggak tahu teori, teman-teman juga nggak akan bisa belajar praktek seperti itu. Jadi teorinya dikuatin, prakteknya ditambah. Itu sih. Oke. Nah, ini lengkap banget ya, karena memang Bang Tulus ini bukan hanya sebagai teori aja gitu belajar tentang hukum, karena memang juga sudah mengimplementasikan ilmu hukumnya dalam proses bekerjanya sebagai profesi hakim. Nah, kemudian nih Bang Tulus, apakah untuk mengambil jurusan hukum dan juga praktisi hakim saat ini dijalani, apakah itu merupakan panggilan hati? Oke, kalau bicara panggilan hati, sebenarnya di tahun 2008, waktu saya habis juara 1 di salah satu lembaga peradilan semua di Jakarta, memang sempat terbesit, dan waktu itu peran saya sebagai hakim ketua, sempat terucap di dalam diri, someday gue bakal jadi hakim nih. Someday gue bakal jadi hakim beneran, someday gue bakal ngetok palu beneran. Tapi ternyata impian itu sempat saya kubur, karena di tahun 2000, ketika 2010-11 saya lulus itu, ternyata penerimaan hakim ditutup, tidak ada, moratorium selama 7 tahun ke depan, dan di tengah-tengah itu 2014 ada penerimaan CPNS, saya daftar, saya nggak lolos, akhirnya muncullah banyak suzon lah, banyak pikiran-pikiran negatif. Kalau zaman dulu kan mikirnya gitu, nggak ada orang dalam, nggak ini dan segala macam, nggak lolos. Akhirnya udahlah, nggak mau lagi daftar CPNS. Sampai akhirnya ketika 2017 dibuka lagi penerimaan hakim, dan sebenarnya udah nggak mau lagi daftar, karena udah berpikir, ya gue siapa sih, Tulus Pardosi, nggak punya keluarga di dalam, nggak punya orang dalam, kalaupun tanda kutip harus nyogok, nggak punya duit juga buat nyogok, ya ngapain daftar CPNS, ngapain daftar hakim, pasti nggak akan lolos kok. Tapi ternyata ayah saya memaksa, dan dia terus bilang gini, itu kan cita-citamu, kenapa nggak dicoba, dibilang gitu kan.
Dan terus ayah saya bilang gini, kalau kamu daftar Cakim dan kamu tidak lolos, ya kamu kan nggak jadi Cakim. Tapi ketika kamu nggak daftar Cakim sama sekali pun, kamu nggak jadi Cakim. Tapi kalau kamu daftar dan kamu lolos, ya kamu jadi Cakim dan akan jadi hakim. Jadi ya daftar aja, coba aja. Kalaupun gagal ya udah. Apa bedanya dengan sekarang kalau nggak daftar? Kau pun nggak jadi apa-apa, dibilang. Ya udah, akhirnya saya daftar, Hamin 2 hari sebelum tutup itu baru saya daftar dan ikutin prosesnya, dan ternyata restu orang tua menyertai, dan puji Tuhan, ya di sinilah sekarang panggilan hati yang sempat tertunda dan ternyata terpanggil kembali kan itu. Oke, berarti dari mulai panggilan hati dan juga takdir ya, Bang. Jadi memang takdir itu bermain dalam kita mengambil suatu jalan dan kita pasrahin kepada Tuhan ya hasilnya. Mungkin kalau apa ya, kalau bercanda teman-teman gini, mungkin di tahun 2008 itu waktu aku bilang suatu saat aku akan jadi hakim beneran, iseng malaikat lagi lewat, lagi nyatet. Jadi kecatat nggak sengaja mungkin kayak gitu. Nah akhirnya terkabul lah di tahun 2017, walaupun tunggu 10 tahun lagi ya, 10 tahun kemudian. Itu mungkin itu sih kalau bercandanya, nggak sengaja kecatat malaikat lah. Nah, berarti kalau ada keinginan, kita punya passion, kita punya harapan, kita punya impian, itu jangan nyerah ya Bang untuk mencoba, dan kita nggak pernah tahu hasilnya gitu ya. Yes, lebih baik kita nyesel karena memang kita udah coba dan gagal, daripada kita nyesel gara-gara nggak pernah mencoba, lalu kita lihat ternyata kalau gue coba gue bisa lolos loh, tapi nggak nyoba jadi gagal, kan nyesel, penyesalan yang nggak terbayar kayak gitu. Betul, betul banget. Lebih baik kita mencoba dan kita gagal daripada kita nggak coba dan terus kita menyesal karena kita nggak pernah coba. Betul. Nah, bisa dicatat ya. Ini adalah quotes-nya Bang Tulus Pardosi yang which is sudah pernah mengalami kegagalan untuk mengikuti tes sebagai hakim, calon hakim. Kemudian nih Bang, kalau misalnya sebagai hakim itu sendiri, rasanya apa sih yang bikin kita harus memutuskan suatu hal itu secara seimbang? Sebenarnya pertimbangannya secara simpel aja sih yang bisa dicerna sama orang yang bukan pernah menerima keilmuan hukum. Jadi gimana hukum itu melihat bahwa dari sudut pandang ini adil. Oke. Kita bicara hukum dari pandangan orang awam kalau gitu ya. Ya. Dari orang yang nggak pernah belajar hukum dan nggak tahu hukum itu apa. Jadi kalau kita lihat putusan hakim, teman-teman lihat putusan hakim, di atas itu ada kepala putusan, irah-irah yang wajib ada. Kalau tidak ada, putusan itu akan batal demi hukum, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dieksekusi. Ada suatu sumpah yang itu diucapkan oleh seorang hakim ketika membaca putusan, itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Osin tanya gimana keadilan seperti apa, ya keadilan yang berdasarkan ketuhanan, kan konsep pertamanya itu dulu. Nah tapi kan balik lagi, kita ini kan manusia biasa, kita bukan Tuhan, jadi kita paling hanya bisa mencoba mendekati keadilan. Kalau saya bilang, dan kita nggak akan bisa adil. Sama ketika bicara kebenaran, bahkan hakim pun atau manusia pun nggak akan bisa menemukan kebenaran. Yang kita hanya bisa lakukan sebagai hakim, mendekati kebenarannya. Karena kan kita nggak tahu kejadiannya. Kalau ada pembunuhan kita nggak tahu kejadiannya gimana. Kita hanya bisa menghubungkan keterangan saksi-saksi dan segala macam. Jadi kita mencoba mendekati kebenarannya. Nah dalam memutus kita mencoba mendekati keadilannya. Dulu itu kita pernah belajar di Fakultas Hukum. Buat teman-teman yang nggak belajar hukum, teman-teman harus tahu ini. Di dalam mempelajari ilmu hukum ada 3 hal nih. Ada 3 hal yang kita lakukan pendekatan, yaitu nilai kemanfaatan, nilai kepastian hukum, yaitu nilai keadilan. Keadilan itu bicara mengenai apakah itu sudah adil, baik bagi terdakwa maupun bagi korban. Jadi jangan cuma ngomong keadilan buat korban saja, tapi buat terdakwanya nggak adil, kan kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai kepastiannya. Hukumnya sudah terlaksana belum? Sudah pasti belum? Semua pasal-pasal dalam dakwaan sudah dipertimbangkan dengan baik belum? Jangan sampai kita memutus tapi nggak ada dasar hukumnya. Kan masalah juga, kan seperti itu. Nggak boleh juga kayak gitu. Yang ketiga, itu bicara kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini kita lihat. Kalau misalnya orang mencuri, dia kemudian dituntut 5 tahun, katakanlah seperti itu. Kemudian hakim putus, katakanlah 3 tahun. Berdasarkan pasal-pasal yang ada, dilihat adil nggak putusannya, baik bagi korban atau terdakwa. Kemudian manfaat nggak? Ada nggak manfaatnya buat terdakwa? Apakah cuma semata-mata menghukum, atau ada niat lain
maksud lain, misalnya biar terdakwa itu belajar di dalam lapas, dibina dan lebih baik lagi. Nah, 3 aspek itulah yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Bagaimana caranya? Kalau dulu kita kuliah di Fakultas Hukum di kampus saya sama OSI, ada satu anekdot atau ada gium lah yang pernah diberikan oleh rektor kami dulu. Jadi gedung di Fakultas Hukum kami itu ada 4 pilar. Nah, itu melambangkan 4 nilai. Nilai manfaat, nilai adil, nilai kepastian. Ada satu nilai lagi, itu namanya hati nurani. Nah, jadi ketika mau jadi hakim, teman-teman harus putus. Selain kita mempertimbangkan fakta-faktanya, selain kita pertimbangkan sifat baik, sifat buruknya terdakwa, selain kita pertimbangkan adil atau tidak, kita pakai juga hati nurani. Disitulah nanti akan terbentuk putusan yang semoga adil. Nah, saya nggak bisa bilang nih putusan saya adil, saya cuma bisa bilang semoga adil, karena itulah yang kita bisa usahakan. Ya itu aja sih. Oke. Nah, jadi memang untuk memutuskan sesuatu itu kita ngelihat dari 2 sudut pandang ya teman-teman. Pertama, sudut pandang korban, keadilan untuk korban, dan kedua untuk dari sudut pandang keadilan dan hati nurani kita kalau kita memposisikan diri sebagai terdakwa. Jadi ada juga di situ pertimbangannya. Dan untuk untuk membuat keputusannya itu tadi ada disebutkan ada 4 poin yang kita harus tentukan, pertimbangkan sebelum putusan itu diputuskan dan diberlakukan gitu. Itu kira-kira kalau misalnya hal yang dipahami kita sebagai orang-orang yang tidak belajar dan tidak mendalami keilmuan hukum. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin nih Bang ya. Hal yang pertanyaan yang lagi viral saat ini yang paling heboh itu adalah putusan dari selebgram Laura Delenyi. Itu tentang putusan yang diberikan kepada Gaga Muhammad. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang kita netral dulu, jadi kita lihat dari sudut pandang hukumnya. Jadi tadi kita udah bilang keseimbangan bagi korban dan juga bagi terdakwa. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang hukum dan putusan dari hakim yang memberikan keputusan bagi terdakwa Gaga Muhammad itu sebenarnya tuh bagaimana sih Bang? Kok kayaknya memang rasanya kita sebagai korban ya dan orang yang melihat gitu kondisinya kok kayaknya nggak fair banget. Soalnya Laura itu sudah dia celaka. Kemudian setelah celaka terus psikisnya juga merasa bahwa itu seperti tidak adil. Tapi sedangkan sebagai Gaga Muhammad dia juga punya hak untuk memberikan kesaksian, meluruskan keadaan dan juga memberikan pembelaan-pembelaan yang memang menurutnya adalah suatu hak yang diterima oleh dia. Kira-kira gimana nih Bang dari sudut pandang hukumnya? Oke, gini. Yang pertama, dan semoga jangan terpotong ya informasi ini. Yang pertama, hakim itu punya kode etik, tidak boleh mengomentari putusan hakim lainnya. Nah, jadi di sini saya nggak boleh mengomentari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Apapun isinya, bagaimanapun kondisinya, ya itulah putusan yang harus dihormati kalau dari sisi kode etik. Tapi yang bisa saya kasih pandangan adalah mengenai perjalanan perkara ini dan mengenai penerapan hukum. Itu bisa saya komentari. Kalau putusannya saya nggak bisa komentari. Yang jelas begini, teman-teman nggak boleh berusaha mencampur adukan keadaan di luar tindak pidana dan di dalam tindak pidana. Contohnya gini, kalau bicara kasus Gaga Muhammad, teman-teman tahu itu kasus laka lantas, itu tabrakan. Oke, korbannya adalah Laura yang sekarang sudah meninggalkan seperti itu. Dia cacat dan dia mengalami kelemahan tubuh dan segala macamnya. Kemudian adalah berita-berita infotainment yang bilang dia diperas, dimintai duit, ditinggal, kabur dan segala macam. Tapi coba tolong teman-teman kesampingkan itu dulu, karena itu di luar dari fakta tabrakannya, di luar dari fakta laka lantasnya. Kalaupun ada hubungan asmara, hubungan lain di luar dari tabrakan itu yang membuat teman-teman kesel dengan Gaga Muhammad, itu nggak boleh campur adukan dan situ hakim tidak boleh mencampur adukan itu semua. Kita hanya boleh fokus kepada inti masalahnya. Ada kecelakaan lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain celaka atau orang lain luka berat. Ya itu harus dibuktikan oleh hakim. Apakah benar si pelaku sudah benar mengendarai kendaraannya, apakah benar dia lalai, apakah benar dia mengerjakan tabrakan, apakah benar ada korban. Udah, hakim hanya dibatasi itu saja. Kita tidak boleh ketika memutus mempertimbangkan, kata infotainment dia itu
menghutang ke Laura dan kabur, katanya kartu kreditnya diambil, itu nggak boleh jadi bahan pertimbangan hakim, itu harus dibuang di luar karena kita hanya fokus ke tindak pidananya. Nah, kemudian di dalam ancaman pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu jelas di Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 310 itu kan ancaman maksimalnya 5 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang harusnya dihukum mati, harus dihukum ini, nggak bisa. Undang-undangnya udah membatasi. Kita nggak bisa melampaui undang-undang itu gitu dalam memutus. Itu udah dibatasi. Kemudian dendanya maksimal 10 juta. Nggak bisa bilang lagi harusnya 12 miliar diganti. Nggak bisa. Karena ya undang-undang udah membatasi denda maksimalnya segitu. Justru ketika hakim atau jaksa melakukan penerapan melebihi undang-undang itu, ya kita jadi salah lagi kan gitu kan. Kita nggak bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman harus pahami saat ini kalau Osin dengar nih, kalau Osin sering lihat media sosial yang sering trending, pasti yang lagi ramai adalah apakah sopan dan masih muda bisa jadi bahan pertimbangan kan kayak gitu kan. Oh iya. Ya kan ini lagi viral nih, lagi rame. Wah, sopan muda, sopan muda. Nah, begini. Berapa berkelakuan baik. Berkelakuan baik dalam persidangan. Jadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri itu disebutkan hakim wajib menggali sifat baik dan buruk dari terdakwa. Kalau memang terdakwa di persidangan dia kooperatif, dia memang menjawab pertanyaan dengan baik, dia tidak berbelit-belit, dia mengikuti prosesnya, dia datang ke persidangan, dia tidak absen, dia tidak aneh-aneh, ya berarti kan dia kooperatif. Nah, kata sopan itu apa ya? Mungkin pengejawantahan dari itu semua. Terdakwa kooperatif dan segala macamnya. Kata sopan itu pengejawantahan dari itu semua. Jadi bukan semata-mata sopan yang kayak tiap ketemu orang, permisi, numpang lewat, sopan yang kayak bukan di situ. Penafsirannya jangan ke situ. Makanya tidak semudah itu belajar hukum. Sama kenapa masih muda dijadikan bahan pertimbangan? Loh, hakim atau jaksa itu pun manusia. Kita pun harus pikirkan masa depan orang. Kayak yang saya bilang tadi, adil bagi korban, adil bagi terdakwa. Terlepas ada hubungan asmara tadi yang saya bilang jadi masalah, ya itu tidak boleh kita masukkan kan seperti itu. Ya intinya apapun yang diputuskan, kita yakin lah, dan saya yakin bahwa setiap hakim pasti punya pertimbangannya masing-masing yang pasti tidak akan sama kan seperti itu. Jadi jangan kedistrik lagi ya teman-teman dengan isu-isu yang lain, dengan pendapat-pendapat yang lain gitu. Iya, soalnya kayaknya memang kita kan dari sudut pandang manusia ya, dari hati nurani aja. Cuma memang kita belum memahami secara mendalam terkait undang-undangnya dan bagaimana putusan-putusannya. Nah, jadi ini semoga bisa menjawab bagaimana pandangan hukum dan juga keputusan hukum yang memang dihasilkan dari kasus Laura dan Gaga Muhammad. Untuk ngobrol singkat kali ini kita sudah selesai nih, karena memang obrolannya memang rasanya sangat menarik dan juga semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman terkait tentang keilmuan hukum. Dan untuk next time kalau misalnya ada masukan-masukan atau pengen konten-konten yang lain atau terkait hukum juga dan mau ngundang Bang Tulus juga, bisa langsung aja DM Instagram aku di Instagram @osinosin, dan juga nanti aku akan siapin channel yang menarik untuk kita ngobrol bareng lagi bersama Osin dan juga mungkin bareng Bang Tulus juga. Oke, Bang Tulus, terima kasih banyak udah mau diundang di channelnya Osin. Sukses selalu buat Bang Tulus dan jangan lupa follow Instagram Bang Tulus di @tuluspardosi.official dan @celotehukum.id. Ya, dia Tulus Pardosi Official dan juga di Celoteh Hukum. Instagramnya nanti akan aku tulis di sini. Oke, terima kasih sudah menyimak